Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih dengan saya Gofar Wai, masih di channel Sang Kopitalis yang bernas, lugas, dan cerdas. Alhamdulillah hari ini saya sowan atau main mencicipi warung Babemu ya, yang ada di Citra Indah. Pak Azrul ya, owner sekaligus inisiator ya, konseptor dari adanya usaha ini. Nah, sebelum saya banyak bertanya, silakan Bapak, mungkin backgroundnya berasal dari apa, terus punya cita-cita apa tentang Babemu ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul. Ya. Kalau untuk konsep yang kita buat warung Babemu, mimpinya sih banyak gitu. Tapi memang ide spontan lah gitu. Ide spontan yang diawali dengan tahun lalu itu kan karena COVID. Kita main di project mulai berkurang karena ada pembatasan segala macam. Akhirnya di Januari itu kita punya ide investasi buat warung. Kita buat ini sebenarnya lebih ke menengah ke bawah ya untuk harganya, segmennya, karena saya melihat beberapa yang sering saya lewatin ya selama COVID itu yang masih bertahan itu sifatnya sifat warung semi terbuka gitu. Jadi kayak angkringan segala macam itu kan terbuka, cocok dengan kondisi COVID gitu, misalkan udaranya terbuka, lepas gitu. Nah, inisiatif dari situ kita sering main sepeda ke sini. Saya punya ide awalnya mau jualan Indomie rebus. Seperti itulah dengan minim resiko. Kenapa saya bilang minim resiko? Karena waktu itu prinsip saya kalau saya ditinggal sama koki, saya tinggal manggil koki mana aja bisa. Karena Indomie itu siapa aja yang masak rasanya sama gitu. Itu konsep standar, itu standar. Jadi kita nggak perlu lagi bumbu ditimbang segala macam. Nah, awalnya itu dan awalnya dari situ kita lihat, mungkin saya baru pertama kali masuk ada abnormal ya waktu itu, jualan Indomie juga. Saya juga baru tahu kalau dia jualan Indomie gitu. Ternyata dijualan Indomie, makanya saya ada inisiatif, ada ide seperti itu gitu. Pak Azrul ini backgroundnya apa sih sebetulnya kok punya ide besar seperti ini? Kalau backgroundnya sih saya memang hanya pekerja lah ya, pekerja dari SD, dari SMP kita udah mulai kerja, SMA mulai kerja di Jakarta ya. Banyak yang saya kerjakan juga, dari semir sepatu pernah, jualan koran pernah, sampai saya terakhir kerja untuk galian pelang reklame. Dulu pertama kali saya gali itu pelang reklamonya Kemang Pratama, jadi SMP itu kalau nggak salah ya. Saya diturunin di Mall Bekasi Barat tuh, di pinggir Kalimalang tuh saya jalan nyari patok. Jadi kalau ketemu patok saya gali 2 meter. Sampai saya lulus SMA masih kerja di advertising. Advertising itu juga yang punya bapaknya teman saya gitu. Lulus dari situ ya. Seperti itu. Jadi tadi idenya sederhana, pengen membuat rumah makan atau warung yang untuk kalangan menengah ke bawah dengan harga terjangkau. Itu konsep yang sangat sederhana yang kadang
orang mau memulainya, termasuk saya itu susah. Nah, Pak Azrul ini di tengah naik sepeda gitu terus membaca peluangnya ini terbersit awalnya bagaimana sih? Kok tiba-tiba saja gitu? Satu saya lihat taman. Taman itu kan cenderung orang datang, banyak gitu. Keramaian. Terus saya lihat di sini banyak warungnya warung sepeda motor. Jadi nggak ada warung stay, maksudnya warung tempat yang permanen tuh nggak ada nih di lingkungan di sini. Terus saya survei lagi malam. Jadi anak saya tuh suka makan cireng. Di malam tuh banyak di sebelah sana ada yang jual cireng. Malam tuh saya nongkrong ke sini jam 8, jam 9, jam 10. Saya lihat masih banyak orang, banyak remaja tuh 30 sampai 20 orang yang suka nongkrong di taman. Nah, saya akhirnya timbul ide saya tuh untuk bikin warung Indomie di tempat ini gitu loh. Yang harapan saya yang nongkrong di taman kalau kehujanan bisa merapat di saya gitu. Jadi saya lihat kalau hujan dia bingung karena nggak ada tempat. Apalagi di sini tidak ada toilet umum ya kan. Nah, makanya kita buat tempat itu dengan target kita sebenarnya satu orang hanya makan paling banyak 10.000 sampai 15.000 jajannya lah gitu. Konsepnya awal dari situ. Menu di warung Mbak Beni, ini tadi apa yang hijau ini apa? Matcha, ya. Terus yang ini Coklat. Ya, ini ada dua minuman yang ada di Mbak Beni. Ya. Tadi saya tertarik sekali ketika Bapak awalnya di Bank Bahasa Kersen ini kan observasi ya. Nah, itu dari melihat taman, terus pedagang-pedagang asongan yang kecil-kecil gitu. Nah, dari terbersit ide sampai merealisasikannya butuh berapa lama, Pak? Sampai jadi 6 bulan. Subhanallah. 6 bulan ya, dari tercetus ide 6 bulan, masa pandemi pula. Itu yang membuat motivasi Bapak kuat itu apa sih? Karena di sini kan orang WFH. Iya. Awalnya harapan kita orang bosan WFH, kita sediakan tempat. Makanya di dalam itu banyak sekali colokan sampai atas. Awalnya kita hanya berharap ada orang kerja di sini, ngopi di sini cuma 15.000 cukup. Gitu. Dengan dia roti bakar 10.000 atau kentang 10.000 dengan kopi tubruk 5.000 cukup. Dia mau seharian silakan. Makanya saya kasih kursi yang ada sandarannya semua biar betah. Itu konsep saya sebenarnya membantu mereka yang jenuh di rumah, boring di rumah, WFH di sini bisa dan tempatnya terbuka gitu. Jadi dia bisa dan besar. Ini kapasitasnya saya buat 200 kursi kalau nggak salah, bawah 100 atas 100. Jadi kelihatannya kalau kita masukin dengan 50%-nya aja udah cukup banyak orang yang bisa masuk sini gitu maksud saya. Ya. Sesederhana itu ya pola pikirnya. Iya. Nah, tadi konsepnya juga sederhana, warung Indomie, terus keberanian Bapak tampil di era pandemi. Itu hal yang ya termasuk saya dan beberapa teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu banyak pengurangan, dipaksa pensiun dini gitu kan. Itu butuh mental, butuh persiapan yang dalam. Sedangkan Bapak tadi hanya sekedar jalan-jalan bersepeda, melihat orang-orang WFH. Pak Azrul ini malah menjadi sebuah peluang usaha, peluang bisnis. Nah itu keberanian itu yang perlu di-share sebetulnya sama teman-teman. Satu ya, kalau menurut saya harus kita kan memang harus punya perhitungan betul. Saya pun punya gitu, tapi bukan berarti kita harus saklek gitu, harus terlalu banyak beresiko ABC yang kita pikir. Kita nggak perlu itu karena itu akan tahu setelah itu kita lakukan gitu. Makanya kenapa saya berani? Pertama, saya pikir kalau investasi tanah itu nggak ada ruginya. Pertama itu, makanya saya beli tanah itu investasi tanah nggak ada ruginya. Kita bangun, saya mau jual apapun bebas, itu punya kita gitu. Awalnya dari situ saya, makanya teman-teman yang lain nih setelah ini terjadi ada 1, 2, 3 orang yang mau, saya bilang yang di Jakarta kita nggak perlu ngontrak, kita harus beli di Jakarta yang miliaran, nggak perlu, kita harus hijrah bisnis gitu. Hijrah bisnis itu dalam arti hijrah bisnis ke tempat-tempat pemukiman baru, karena itu ada orang baru di situ, pasti ada rezeki baru, ada usaha baru, maksudnya ada kebutuhan baru di situ yang harus kita siapkan misalnya gitu. Di belakang layar tadi sempat kita udah ngobrol panjang lebar, saya cukup terpukau gitu ya secara pribadi
ketika saya mau memutuskan untuk keluar dari bekerja dari orang gajian untuk menjadi pengangguran besok itu, alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan Pak Azrul ini yang memotivasi kuat pribadi saya, terutama mungkin juga nanti untuk ke teman-teman lainnya, bahwa tadi di belakang layar Pak Azrul bilang nyaris tanpa rencana, yang direkrut juga orang-orang yang kalau bahasa kasarnya amatiran ya, enggak dari segi pendidikan, dari segi pengetahuan, apalagi tadi bidangnya dari instalasi listrik ke resto atau ke makanan, itu sungguh luar biasa. Nah ini sebuah motivasi usaha yang menurut saya baru kali ini stylenya yang berbeda. Nah Pak Azrul ini melihat dari pengusaha mana sih yang mungkin? Ya kalau saya mungkin ada beberapa bukunya mungkin almarhum Bob Sadino ya. Karena saya suka ekspansi yang dia utarakan aja, bahasanya tentang tadi ya kemauan segala macam, dan sampai dia saya pernah ada bahasa dia tuh jam yang harganya 20.000 dan jam yang harganya 1 miliar sama-sama menentukan waktu, fungsinya sama. Maka itu luar biasa. Jadi kita nggak perlu yang berlebihan, maksudnya gitu mungkin ya. Nah ini tadi dukungan keluarga terutama. Ketika Pak Azrul ini punya idealisme kuat, Bapak kan sudah berumah tangga, sudah ada anak, sudah ada istri. Nah itu mempengaruhi Bapak nggak ketika memutuskan ini? Tidak. Jadi kalau saya paling sering itu memberi matang terhadap keluarga saya. Setelah jadi baru saya informasikan. Ide itu masih di pikiran Bapak? Masih di saya. Gitu kan? Terus saya jalanin. Ada beberapa hal, misalnya saya buat kantor di Cibubur sendiri. Saya beli tanah, saya bangun. Keluarga tuh taunya setelah jadi. Biasanya saya surprise, misalnya udah jadi baru. Saya kadang-kadang saya tidak mau membebankan pikirannya, kekhawatirannya. Sebenarnya seperti itu. Nah setelah kesini, saya buat ini tuh, saya bilang sama istri saya, sebenarnya ini ada harapan di 50 tahun itu kita sudah bisa cuma menjalani warung-warung ini aja gitu sama istri saya. Jadi kalau mendukung ya istri saya mendukung, untuk keluarga saya mendukung gitu, untuk usaha. Saminawa luar biasa. Ini sebuah imam keluarga yang patut dicontoh juga. Jadi keputusan memang ada di imam ya. Iya. Mulai bulan ini kamu yang masuk, yang ngurusin belanja sama close bill. Urusan rumah tangga aja iya. Ya. Rumah tangga perusahaan. Jadi kita cuma datang tuh tadi cuma anak-anak minta materialnya apa, kita teleponin, barangnya datang. Jadi setiap malam itu kita datang ke sini, close bill, store close bill, gitu aja. Satu hal yang tadi juga di belakang layar disebutkan, yang membuat terpukau. Bapak kan yang membuat usaha kuliner atau warung ini kan out of the box lah kasarannya ya. Jadi dunianya dikelistrikan, tapi larinya ke warung. Tapi tadi yang katakanlah konsepnya serba hanya mengandalkan keyakinan dan idealisme, ternyata pecah telur. Di hari pertama tadi sempat dengar orang sampai ngantri, sampai stres mau tutup aja gitu. Itu hal yang luar biasa menurut saya, dan itu keberanian itu yang perlu ditularkan. Sebetulnya yang bisa di-share ke teman-teman deh Pak. Iya. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau tadi keyakinan ya. Saya kenapa nggak pasang spanduk sampai di grup forum warga saya aja, saya nggak umumkan saya punya warung. Karena ada kekhawatiran ramai. Saya punya optimisme itu gitu. Saya pengennya anak-anak tuh, karena anak baru smooth. Jadi yang beli hari ini 10, 20, 30 gitu. Ternyata beda cerita gitu. Ternyata yang datang langsung panik kan. Nah, saya sifatnya menyatu. Jadi kalau anak buah saya dimarahin, saya tuh yang sakit. Makanya saat itu kenapa saya suruh tutup aja dulu? Karena saya ngelihat anak-anak itu makanan saya nggak keluar, ada yang minta mengembalikan uang lah gitu. Akhirnya saya bilang udah tutup aja dulu. Akhirnya tutup. Terus kita review lagi malamnya bareng-bareng. Jadi itu
besoknya kita coba lagi, kurang orang kurang, kita tambah 2 orang lagi, besok kita coba lagi, sama seperti itu sampai hampir setiap hari saya nanya apa, ada yang komplain nggak, ada yang komplain nggak, kerjaan saya itu tiap hari. Subhanallah. Jadi Gitu. emang luar biasa ya kekuatan dari mungkin the power of nekat atau the power of idealis. Ini luar biasa. Kita yang saya sempat tadi juga sudah bicara bahwa ketika saya opening usaha, basicnya dari usaha pertama ini berapa sih, 800, begitu buka cabang kita sediakan 1.600 itu habis. Nah Bapak ini buka tanpa perencanaan matang, bahkan di awal-awal dia pengennya smooth, tapi antusiasnya luar biasa ini. Luar biasa menurut saya ini. Nah, satu Pak, mungkin sebelum tadi ditutup ya, kita tadi udah bicara bahwa usaha itu harus dilakukan, ide itu harus segera direalisasikan, jangan ditunda-tunda ya kan. Nah, apa yang bisa Bapak share, mungkin motivasi pribadi Bapak atau harapan terbarang warung Babemu tadi, itu kenapa warung Babemu dan sebagainya, bisa di-share Pak, silakan Pak. Kalau kenapa harus namanya warung Babemu, Babemu itu sebenarnya saya punya prinsip. Allah itu mengikuti prasangka hambanya, positif. Makanya nama warung itu bahagia bersama. Saya pengen itu orang bahagia di sini. Makanya katanya nama itu sebuah doa. Amin. Makanya nama warung itu kalau bisa yang bagus-bagus kita gitu. Nama warung makan jangan yang aneh-aneh, nanti juga orang akhirnya menulari secara energi. Saya nggak tahu juga ya, tapi kalau menurut saya seperti itu. Karena apa namanya, perubahan di dalam hidup saya itu karena saya merubah mindset saya menjadi positif gitu. Jadi istilahnya nggak ada orang yang menyakiti kita tuh, nggak ada sebenarnya. Cuman ada di mana ya begitulah bentuk Allah mengajari kita gitu. Kita dibohongin segala macam, itu bukan dibohongin, itu satu ujian keikhlasan yang bagaimana sebenarnya hak itu sudah ditentukan, Kang. Gitu. Jadi maksud saya gini, kalau besok ada yang buka warung di sana, itu bukan saingan kita, ingat, bukan. Karena hak kita sudah ditentukan porsinya. Jadi sebagaimana kita ikhlas, sabar, kita tawakal. Maksudnya menjalani sebuah usaha ya kayak gitu. Karena kalau kita usaha apapun atau kita tinggal dimanapun, ekosistemnya itu sama kan. Allah itu sudah menciptakan kayak gitu. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang minjem duit, ada yang begini. Silahkan akan pindah kemana aja. Semua ada preman, ada apa. Itulah suatu ekosistem yang hidup. Jadi kita mau menghindari sesuatu terus pindah ke tempat sesuatu, ketemu lagi, silahkan saja coba. Jadi bagaimana kita menempatkan posisi diri kita menjadi positif tadi, akhirnya berada di sini saya berusaha ngembangin kehidupan saya juga, tapi tetap ya ini ketentuan Allah ya, saya juga kan cuma berusaha, tapi yang mengaksesnya tetap Allah, jalankan. Saya bilang sama anak-anak karyawan, ingat apa yang kamu terima bukan dari saya, tapi dari Allah. Saya ini cuma perantaranya, saya bilang gitu. Ini hasil doa-doa kalian semua, saya bilang gitu. Makanya kalau memang mau mengembangkan sesuatu, ayo kita doa bareng-bareng, saya bilang. Bareng-bareng kita bergerak, saya bilang gitu. Mereka, saya bilang, kita ini saudara di sini. Kenapa? Kita paling banyak waktu bersama ya di sini, bukan di rumah, saya bilang. Bukan sama ibu kita sekarang, bukan sama orang tua kita, tapi sama teman-teman kita yang di warung kita 8 jam non-stop kita ketemu wajah. Inilah saudara kita sekarang tambah. Saya bilang gitu. Maka kita harus saling mengisi gitu. Jadi kalau buat saya, pertama adalah kalau memang mau usaha, kita jangan terlalu banyak pertimbangan, resiko, perhitungan segala macam. Nanti akhirnya nggak jadi jalan karena kita tidak akan tahu kalau kita tidak melakukan. Kita tidak akan tahu di sana ada apa kalau kita nggak ke sana gitu. Kita cuma ngelihat dari jauh, apaan sih itu gitu, rame-rame gitu. Diem aja, oh pasti ini, pasti itu, ngira kita. Tapi kalau kita udah ke sana pasti itu. Oh itu. Makanya nggak semua orang atau ya sama gitu. Saya sudah tidak ada lagi merasa disakiti orang. Ilmu ikhlasnya tinggi. Ya, saya tidak, ya bukan ya, emang itu ajarannya kan seperti itu. Saya tidak merasa lagi ditimbongin orang, walaupun orang tidak bayar sama saya, bukan tidak bayar, emang begitulah. Ada beberapa cara-cara hak orang itu mengambil haknya.
Jadi kalau misalkan Akang punya handphone diambil orang, bukan Akang tuh kurang amal, bukan. Kalau kita pelajarin bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah keikhlasan. Begitulah kita diuji tentang keikhlasan dan kesabaran. Kita harus yakin bahwa itu sudah ketentuan Allah, bahwa si maling ini ngambil hak rizkinya dia secara paksa. Jadi dia bukan ngambil rizki kita, Kang, kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita merasa nggak ikhlas, kita masih ngejar-ngejar rizki yang itu, ya berarti kita nggak mau diganti rizkinya. Dalam antrian sebuah rizki, bahasa kita udah di depan diselak. Kalau kita nggak diterima ya berantem aja tuh. Padahal sih yang satu masih ada di depan rizkinya gitu. Seperti itu bayangan saya. Makanya saat kita ibaratnya diambil orang segala macam itu, menurut saya sudah ketentuan. Kalau kita yakin daun jatuh karena Allah, ya sudah pertemuan ini semua ini dia ketentuan Allah. Nggak ada yang enggak gitu. Sampai disakitin orang itu udah ketentuan dan nikmatin gitu, dan itu ambil hikmahnya gitu. Walaupun nggak semua orang bisa nerima. Saya cerita sama istri misalnya, maaf ya, bukan saya bikin, ini hanya contoh lah ya, bikin paket gitu bagi tetangganya. Saya sampai bilang sama istri saya, mana orang yang paling kamu tidak suka? Kasih, saya bilang. Mana orang yang paling sering ngomongin kamu, katanya kasih, saya bilang. Pahalanya lebih besar ngasih orang seperti itu. Dan kita harus memaafkan. Kita semua pasti kembali, bro. Ya, mungkin ya, istilahnya itu seperti itu. Iya, terima kasih Pak Azrul. Jadi ini motivasi yang kuat tadi. Jadi yang bisa kita ambil hari ini adalah satu, motivasi, kedua kekuatan atau kepercayaan diri, ketiga berani merealisasikan ide secepatnya, jangan menunda-nunda. Keempat, keikhlasan. Iya. Ya, ini 4 faktor yang didapat dari perbincangan saya dengan Pak Azrul. Ya, terima kasih Pak Azrul atas sharingnya hari ini. Ini buat saya pribadi ini untuk ilmu, tambahan ilmu buat saya, dan mungkin buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share link video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Kita akhir saja Pak Azrul. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.